Saya akan awali dengan membahas mengenai matriks, kemudian nilai dan vektor eigen ya. Tadi sudah kerekam di sana? Sudah ada sudah kerekam nggak tadi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada, Pak. Udah, Pak. Sudah, Udah, Pak. Pak. Oke, perhatikan ya. Jadi malam hari ini oke, saya akan membahas mengenai matriks nilai dan vektor eigen ya. Jadi sebenarnya matriks ini Anda juga sudah pernah membahasnya ya di mata kuliah komputasi, benar? Benar, Pak. Oke, jadi itu salah satu hal yang penting ya. Jadi matriks sendiri itu merupakan eh, bagian dari matematik yang sangat berguna ya. Ini very useful karena sistem itu bisa dibuat dengan menggunakan matriks ya, terutama waktu kita melakukan komputasi ya. Jadi hampir semua data yang dibentuk dalam sistem, ya komputer itu melihatnya sebagai matriks ya, matriks atau vektor. Nah, jadi kalau Anda belajar tentang data science, sudah pasti Anda akan belajar matriks. Kenapa? Karena struktur data di komputer itu semua digambarkan dalam bentuk matriks ya, atau direpresentasikan dalam bentuk matriks. Jadi matriks ini akan selalu Anda temui ya, apalagi di geofisika karena data-data kita itu bisa satu set data. Ketika kita melakukan processing, semuanya direpresentasikan, dibaca oleh komputer dalam bentuk matriks ya. Nah, di matriks sendiri ya, pada dasarnya sebuah sistem itu yang paling mudah dibentuk dalam system of linear equations ya, eh, sistem persamaan linear ya, system of linear equation ya. Jadi topik besar matriks itu sebenarnya bicara tentang ini ya, system of linear equations ya, sistem dari yang linear itu bisa dibentuk dalam matriks. Dan yang kedua nanti ini bicara tentang karakteristik dari suatu matriks atau respon. Nah, yang biasa nanti disebut dengan eigen ya, eigen value atau nilai eigen eh, atau eigen vectors ya. Oke. Nah, system of linear equations ini sangat berguna waktu kita melakukan pemodelan ya, khususnya dalam pemodelan numerik. Nah, model-model di dalam geofisika ya, kalau kita melakukan pemodelan bawah permukaan dari data geofisika, hampir semuanya itu merupakan numerical modeling ya. Nah, jadi nanti misalkan kita melakukan pemodelan, nah maka pemodelan kita melakukan parametrisasi. Nah, parametrisasi dari suatu space atau ruang ya, apakah itu satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi, itu dipecah menjadi sebuah discrete ya. Nah, nanti discrete itu dinyatakan ya dalam bentuk matriks. Nah, nanti kita akan menyelesaikan menjadi sebuah sistem persamaan linear ya, biasanya seperti itu. Nah, waktu di komputasi Anda sudah belajar ya, ada dua teknik sistem penyelesaian ya. Satu lagi ada Sistem cowok. persamaan linear. Yang Angkatan pertama dua yaitu tiga, sorry, direct dua method. tiga. Dua dua. Direct method. Berarti aku belum empat sendiri. Tiga berarti. Kalau ini siapa? Roy, bisa di mute dulu Roy. Kecil dulu. Kecil dulu naik. Halo Roy, Jarang-jarang nih bisa 40 nanti tahun depan. bisa di mute dulu. Oke, Seru kok berarti. bentar ya, ini ada. Oke, oke, direct method dan yang satu lagi indirect ya. Nah, ini Anda sudah pelajari, saya review sedikit saja. Jadi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dalam numerik ya, ada dua pendekatan. Yang pertama direct method dan indirect method ya. Direct method itu yang mungkin pernah Anda pelajari ya, dua-duanya saya rasa sudah dipelajari ya. Yang pertama Gauss elimination ya. Elimination.
Yang kemudian ada lagi Gauss-Jordan, ya. Lalu ada lagi metode LU decomposition, ya. Nah, sementara metode indirect ada dua, yaitu metode Jacobi, kemudian ada metode Gauss-Seidel. Apakah dua ini sudah dibahas waktu metode komputasi? Geofisika komputasi sudah pernah dibahas? Halo? Halo? Cuma metode Gauss, Pak. Tapi Oh, belum mendalam gitu. oke. Baik, tapi harusnya itu sudah dibahas ya. Jadi saya anggap Anda sudah belajar ini. Saya nggak tahu waktu perkuliahan itu seperti apa. Harusnya di komputasi ini semua dibahas. Jadi saya tidak akan membahas ini ya. Jadi saya anggap ini hanya sebuah review saja. Jadi nanti Anda silahkan belajar lagi ya sendiri. Karena harusnya ini semua dijelaskan di metode komputasi gitu kalau saya lihat di RPS dan kurikulum kita. Nah, jadi apa bedanya direct method dan indirect? Kalau direct method ini tanpa menggunakan iterasi ya, tanpa menggunakan iterasi. Jadi dia langsung menghitung ya. Jadi kita menerapkan eliminasi ke depan, substitusi ke belakang atau sebaliknya ya. Kalau dia basisnya metode eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan. Kalau LU decomposition kita menggunakan triangular matrix ya, upper triangular dan lower triangular matrix. Makanya disebut dengan LU. L itu untuk reverse ke lower triangular matrix dan U upper triangular matrix nanti diselesaikan ya lalu nanti membentuk suatu sistem persamaan linear nanti kita dapatkan solusinya ya seperti itu. Jadi ini persamaan linear sistem AX sama dengan B ya. Jadi misalkan ada matriks A kemudian vektor B, nah solusi X ini yang akan kita cari ya. Itulah penyelesaian sistem persamaan linear itu AX sama dengan B. Oke, kemudian indirect method ini menggunakan iterasi ya. Jadi maksudnya menggunakan iterasi itu bagaimana? Kita berikan dulu initial guess, kemudian nanti initial guess ini akan diiterasi sampai dia solusinya mendekati kriteria ya, menggunakan iterasi. Seperti itu. Ini harusnya dibahas di metode geokomputasi. Anda sudah belajar atau belum ya? Saya anggap sudah ya, karena Anda sudah mengambil mata kuliahnya dan lulus ya. Jadi saya tidak akan membahas, jadi saya anggap Anda sudah bisa yang ini ya. Nah, ini banyak sekali digunakan ya dalam pemodelan numerik ya, pemodelan menyelesaikan sistem persamaan sistem eh, persamaan linear maupun juga nanti di eh, penyelesaian PDE menggunakan numerical techniques ya. Nanti misalkan di finite difference. Nah, Anda pasti akan mengimplementasikan eh, sistem persamaan linear ini, teknik penyelesaian sistem persamaan linear ini. Nah, sementara eigenvalue dan eigenvectors ini merupakan membahas mengenai karakteristik matriks ya. Karakteristik dari suatu matriks. Nah, ini juga banyak ya ini saya bilang ini digunakan untuk modeling ya. Modeling nanti pemodelan, numerical modeling. Nah, sementara eigenvalue dan eigenvectors ini juga banyak digunakan. Yang pertama untuk inversi ya. Mengetahui nilai eigen atau vektor eigen ya. Kemudian juga waktu kita memodelkan wave propagation ya in media ya. Kemudian ketika kita melakukan karakterisasi reservoir ya, itu identik dengan numerik juga ujung-ujungnya ya. Reservoir characterization. Dan nanti dalam pemodelan geostatistik ya. Geostatistik modeling. Ya, nanti ini semua tentu digunakan untuk modeling ya, sama juga ya, ujung-ujungnya untuk modeling. Yang mana nanti ini banyak digunakan dalam menyelesaikan ya, solving differential equation ya. Selalu seperti ini karena memang
hampir semua problem di dunia engineering itu berupa persamaan diferensial ya. Jadi kita ya menyelesaikannya gitu ya. Menyelesaikan problem berarti menyelesaikan persamaan diferensial. Jadi Anda akan selalu ketemu ini gitu. Nah, Anda eh, beberapa pemodelan geofisika, bukan beberapa, hampir semua pemodelan geofisika basisnya adalah eh, pemodelan dari menyelesaikan sistem persamaan, bukan menyelesaikan persamaan diferensial seperti itu. Nah, malam ini ya kita akan fokus untuk membahas mengenai eh, ini ya. Malam ini kita akan khusus membahas mengenai eigenvalue, eigenvectors ya. Nah, apa itu nilai eigen dan apa itu vektor eigen ya? Nah, saya akan bahas lebih lanjut. Oke. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai apa itu nilai eigen ya, eigenvalues dan eigenvectors. Oke ya. Nah, eigen itu apa ya? Adalah eigen ini dari bahasa Jerman ya. Eigen ini kalau dari eh, terminologinya artinya laten ya. Laten itu artinya bawaan atau eh, bisa juga karakteristik ya. Karakteristik atau bisa disebut ya esensi ya. The essence of something. Nah, ini artinya eigen kalau dalam bahasa Jerman kalau tidak salah ya. Jadi ini ada bicara tentang karakteristik atau sifat ya dari sesuatu. Nah, dalam hal ini sistem itu memiliki sifat karakteristik. Nah, sistem dan karakteristik dari suatu sistem itu biasanya digambarkan melalui eigenvalue ya dan juga eigenvectors ya, ini selalu berpasangan. Nah, persamaan umum dari nilai eigen dan eigenvectors ya. Jadi misalkan saya punya matriks A di sini, oke. Kemudian dikali vektor X, ini sama dengan lambda ya, lambda dikali X ya. Nah, di sini ya, lambda ini merupakan nilai eigen ya atau eigenvalue dan X merupakan vektor eigen. Oke. Nah, persamaan ini tidak berlaku untuk semua eh, vektor ya, hanya untuk spesial ya, sesuatu yang spesial ya. Spesial vektor dan juga special value ya. Nanti saya akan tunjukkan apa maksudnya special vector dan special value. Nah, ini bentuk umum persamaan dari eh, eigenvalue dan eigenvector ya. Jadi eigenvalue itu selalu muncul berpasangan ya. Jadi ini adalah eigenvalue equation yang disebut eigenvalue equation. Oke. Untuk pasangan ya, untuk pasangan eigenvector dan nilai eigennya X dan lambda ya, seperti itu. Nah, jadi di sini dia dinyatakan khusus kenapa? Karena vektor eigen ini dia tidak merubah suatu eh, vektor. Jadi misalkan AX ini adalah suatu vektor ya. Nah, nilai eigen itu dia tidak merubah vektor, dia hanya memperbesar atau memperkecil vektor ya. Nah, ini akan saya tunjukkan. Misalkan di sini saya punya suatu matriks ya. Katakanlah matriks A
A ini terdiri dari 3 min 1, kemudian min 1, 3 ya, ini matriks A. Oke. Nah, sebelum saya lanjut ke contoh, saya mau menggambar dulu ya. Jadi misalkan kita menggambarkan suatu vektor ya. Katakanlah ini suatu vektor dalam bidang Cartesian. Oke. Katakanlah ini X1 dan ini X2. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 ya. Ini anggaplah simetrik ya. Suara saya dan screen saya jalan di sana sebelum saya lanjutkan. Jalan, Pak. Oke, Jalan, Pak. baik ya. Jadi Jalan. misalkan saya punya matriks A ini ya, 3 min 1 kali 1 kali 3. Nah, sekarang saya katakanlah punya vektor X ya. Vektor X ini 1, 0. Oke. Maka kalau kita gambar ya, 1 dan 0 itu berarti ke sini 1 dan dianya 0 berarti di sini nih. Oke. Nah, ini katakanlah vektor X, oke. Nah, kemudian saya punya vektor lagi, katakanlah vektor eh, X dot ya. X dot ini sama dengan 0, 1. Oke. Berarti dia ke arah X 0 dan ke arah Y dia 1 ya. Katakanlah saya punya ini warna orange ya. Kelihatan biru dan orange di sana? Terlihat, Pak. Oke. Jadi di sini saya punya vektor X dan X dot ya. Jadi kalau dalam bidang katakanlah dalam suatu plane atau bidang, nah dia seperti ini. Nah, sekarang saya akan coba mengalihkan matriks A dikali X. Jadinya berapa tuh? Berapa coba? Berapa? Berarti ini 3 min 1 min 1, 3 dikali dengan X. 1, 0. Berapa? Coba hitung di sana. Jadinya berapa ini? Berapa? Ayo, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? Sana? 3 Tiga min 1. Oke. min 1. 3 min 1. Oke ya. Nah, sekarang kalau A ini saya kalikan dengan X dot. Berapa nih jadinya? Jadinya berapa? A dikalikan X dot. Berarti 3 min 1 min 1, 3 dikali 0, 1. Ah, berapa nih jadinya? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? Halo? Min, Berapa nih? min 1, Min 3. 1, 3. Oke, min 1, 3 ya. Nah, sekarang kita akan gambar kedua hasil perkalian antara matriks A dengan vektor X ya. Udah tahu ya bedanya matriks sama vektor ya. Kalau matriks itu sesuatu n dikali n ya, di mana n itu lebih besar dari 1. Kalau vektor itu matriks, ya bukan matriks ya. Vektor itu berarti dia n array n kali 1 atau 1 kali n ya. Seperti itu. N kali 1 lebih biasanya seperti itu. Nah, sekarang saya akan membuat ya berarti tadi ini X ya. Vektor X setelah dikalikan A dia jadi 3 min 1 gitu ya. Berarti 3 ke sini 1, 2. 1, 2, 3 min 1. Berarti di sini. Di sini ya. Sorry, ini ada 3 min 1. Nah, kurang lebih di sini. Nah, ini kalau saya gambar, nah jadi gini. Nah, ini adalah A dikali X ya.
Nah, sementara kalau AX dot berarti min 1 dikali 3 ke sini berarti. Nah, di sini. Ya. Min 1 dikali 3. Nah, jadi dia kurang lebih seperti ini nih. Nah, ini dia. Jadi ini AX dot. Nah, sekarang Anda lihat, bandingkan yang warna biru ini ya. Vektor X sebelum dikalikan dengan AX, kemudian vektor X dot sebelum dikalikan dengan A. Jadinya beda nggak? Beda nggak? Beda nggak gambarnya? Lihat. Ini untuk yang, lihat yang warna biru ya. Awalnya vektor X, kemudian setelah dikalikan matriks A, dia jadi seperti ini, AX. Kemudian ini vektor X dot, yang oranye ini, kemudian dikalikan dengan AX dot. Beda nggak setelah dikalikan dengan A? Beda, Pak. Nah, oke, nah Beda. artinya apa? Apanya yang beda saya tanya? Yang pertama apanya yang beda? Arahnya berbeda Arah sama nilainya. ya sama Sama magnitudnya nilainya. ya. Jadi Anda lihat anak panah ya kalau vektor itu menunjukkan arahnya, sementara panjang anak panahnya itu menunjukkan magnitudnya. Oke? Nah, jadi kalau suatu matriks itu ya dikalikan dengan suatu vektor dikalikan dengan suatu matriks ya, matriks dalam hal ini contoh matriks A, maka suatu matriks itu dia akan mengalami pertama perubahan magnitud dan perubahan orientasi atau direction ya. Jadi Anda lihat ini awalnya vektor X, setelah dikalikan dengan vektor A, dia shift ke sini, geser, kemudian bertambah panjang. Sama juga yang vektor X dot setelah dikalikan A, dia bertambah panjang dan juga geser gitu ya ke arah sini. Nah, itu dalam perkalian matriks umumnya seperti itu. Nah, namun ada beberapa kasus di mana ini disebut kasus khusus ya, atau disebut matriks-matriks atau vektor yang kalau dikalikan dengan matriks, dia tidak berubah arahnya, namun hanya berubah magnitudnya saja. Nah, ini yang disebut dengan special vector eigen ya, atau special eigen vector ya. Nah, yang pertama ada ialah vektor saya sebut epsilon ya. Epsilon satu itu 1 kali 1 ya. Oke. Nah, sekarang jadi ini adalah jadi tidak semua matriks itu eh, punya eigenvectors ya. Hanya kasus-kasus tertentu. Contohnya ini spesial eigenvector ya. Dia vektornya 1, 1. Nah, sekarang coba kalikan A dikali epsilon 1. Jadinya berapa? A yang ini dikalikan epsilon 1. Jadinya berapa? Berapa? A yang ini, coba Anda kalikan tempat Anda dikalikan Dua epsilon dua Pak. 1. Berapa? Dua dua. A. Berapa? Berapa? Dua-dua. Dua. Dua. Nah, kalau kita uraikan ke sini, ini berarti bisa ditulis seperti ini nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, Pak. Oh iya boleh. Ah, artinya kesimpulannya apa kalau kita buat ini? Kaitkan dengan eigenvalue equation. Artinya apa? Artinya, coba lihat ini persamaannya. Nah, berarti dua ini apa? Eigen value-nya. Jadi lambda 1 ya. Jadi eigenvalue-nya adalah 2 gitu ya. Nah, vektornya berubah arah nggak? Enggak, Pak. Nah, nanti kita akan gambar ya. Nah, ini yang pertama untuk special eigenvector yang pertama ya. Oke, jadi tidak semua ada special matrix ya atau special vector yang seperti ini gitu. Nah, kemudian yang kedua saya punya lagi epsilon 2 ya, itu sama dengan 1 - 1. Oke. Nah, kalau A dikali epsilon 2, nah hasilnya berapa nih? A dikali epsilon 2. Berapa? A yang ini dikalikan dengan epsilon 2. Berapa? Berapa? 4 4 Pak. Oke, 4
min 4. Nah, kalau kita jabarkan, maka jadinya 4, 1 kali min 1. Kesimpulannya apa nih? Ini berarti kesimpulannya. Kaitkan dengan yang ini, seperti tadi. Jadi kesimpulannya adalah Value-nya 4. eigenvalue-nya adalah 4 ya. Nah, jadi ini yang disebut dengan eigenvektor dan eigenvalue ya. Jadi eigenvektor dan eigenvalue. Nah, jadi vektor ini adalah karakteristik dari suatu matriks gitu ya. Jadi dia dikali dengan multiplier 4 itu eigenvalue, jadi membuat vektornya jadi lebih besar gitu. Nah, sekarang ya kita akan coba gambarkan. Tadi kita punya special vector, tadi dia yang pertama 1, 1, berarti di sini ya. Ini adalah special vector tadi epsilon 1. Nah, setelah dikalikan dengan 2 ya, eigenvalue-nya 2. Nah, jadi dia jadi seperti ini di sini sekarang. Nah, 2. Kelebihan. Oke, sampai sini. Nah, ya, jadi ini adalah tadi A dikali epsilon 1 atau tadi sama dengan 2 epsilon 1 gitu ya. Nah, sekarang yang lambda 2 tadi itu dari 1 min 1 ya, berarti 1 min 1 di sini ya. Warna mana nih? Kuning ya. 1 min 1. Nah, ini tadi epsilon 2. Nah, setelah dikalikan dengan nilai eigen tadi, 4 yang nilai eigennya, maka dia menjadi 4 min 4. Jadi ke kanan sini 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Sama sini min 4. Oke. Anggaplah ini lurus ya. Nah, ini dia menjadi berarti tadi ini A epsilon 2 kemudian atau sama dengan 4 epsilon 2 gitu. Nah, sekarang Anda lihat ini yang disebut dengan special vektor ya. Jadi vektornya ketika dikalikan A dia tidak berubah, dia hanya mengalami perubahan panjang atau perubahan magnitud. Nah, artinya apa? Ini adalah matriks-matriks yang punya nilai eigen dan yang punya vektor eigen ya. Jadi tidak semua matriks punya intinya di sini tidak semua vektor adalah vektor eigen ya. Vektor eigen hanya special vektor ya, hanya vektor khusus yang adalah vektor eigen. Nah, itu dia intinya. Jadi vektor eigen adalah vektor yang tidak mengalami perubahan orientasi ketika dikalikan dengan suatu matriks gitu ya. Nah, contohnya seperti ini E2 epsilon 2 dan epsilon 1 ini contoh adalah vektor eigen. Nah, kalau dia tidak berubah maka dia hanya mengalami panjang. Nah, pengalinya itu yang membuat dia berubah panjang itulah yang disebut dengan nilai eigen. Nah, ini nanti banyak sekali Anda jumpai ketika Anda ketemu dengan misalkan suatu sinyal ya, dia melewati suatu medium. Nah, nanti dia akan berubah tuh setelah melalui suatu misalkan sinyal melewati suatu sistem. Nah, setelah sinyalnya keluar dari sistem, maka sinyalnya itu akan dianalisis. Nah, kita bisa tahu dari nilai sistem itu biasanya diwakili dengan nilai eigen ini ya, seperti itu. Jadi sinyalnya bisa kita eh, buat menjadi sinyal original ya. Nah, dari nilai eigen itu kita bisa analisa sistem apa yang dia lalui. Nah, ini juga banyak digunakan di dalam analisis yang saya tahu di seismik ya. Biasanya seperti itu juga itu ada ya. Konsepnya mirip seperti ini. Nah, tapi pada dasarnya nilai eigen dan vektor eigen ini dipakai di beberapa bidang keilmuan ya. Seperti itu, termasuk di geofisika. Jadi di sini kita punya dua eigen vektor.
dan juga punya dua nilai eigen, ya, seperti itu. Nah, sekarang ini intinya ya. Bagaimana kita menghitung? Oke, bagaimana? Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Nah, sekarang kita akan coba menghitung ya nilai eigen dan vektor eigen untuk suatu matriks ya, atau dari suatu matriks. Saya akan ambil contoh yang mudah saja ya, yang matriks 2 kali 2 aja gitu ya. Nah, jadi yang pertama tadi, masih ingat tadi persamaan untuk eh, eigenvektor dan eigenmatrix tadi gimana? Persamaannya di depan? Gimana persamaannya tadi? Halo? AX sama dengan lambda X. Oke, AX sama dengan lambda Lambda X. Oke, good. Berarti memperhatikan ya. Nah, ini ya kalau kita manipulasi bisa kita buat seperti ini. AX sama dengan lambda dikali dengan matriks identitas dikali X. Boleh nggak saya tulis seperti ini? Boleh ya? boleh. Ya, boleh. Boleh dong ya. Jadi, nah ini kita akan lanjutkan ya. Jadi kita bisa jabarkan. Maka ini menjadi AX lambda dikali I dikali X sama dengan 0. Maka ini bisa kita lanjutkan. Ini menjadi A dikurang lambda I dikali X sama dengan 0. Nah, tadi lambda ini apa tadi? Lambda ini? Lambda ini apa tadi? Pak. Eigenvalue. Eigenvalue. X-nya adalah? Eigenvektor. Oke, good. Eigenvektor. Nah, di sini kita akan coba dari persamaan ini kita akan mencoba menentukan vektor eigen ya, eigenvektor dan eigenvalue dari suatu matriks ya. Nah, ini X ini ada dua kemungkinan. Yang pertama ya, tentu saja X-nya berapa kira-kira? X-nya berapa? Yang memenuhi ini. Yang langsung deh di kepala apa coba X-nya nih? 0. 0, Pak. Ya, X sama dengan 0 ya. Tapi ini tidak akan kita gunakan ya, karena ini trivial ya. Terus ya untuk apa dicari gitu ya. Nah, yang menarik adalah case 2 nih ya, kemungkinan kedua. Kalau X-nya tidak sama dengan 0 ya, sehingga apa? Determinan, oke. Oke, determinan dari A min lambda I ya. A min lambda I, oke. Ini sama dengan 0 ya. Dan A min lambda I berarti dia adalah singular ya. Nah, nanti caranya bagaimana? Nah, ini tentunya ini kita akan menghitung determinan ya. Determinan dari A dikurang lambda kali I. Ini sama dengan 0. Nah, inilah persamaan yang akan kita nanti gunakan untuk menentukan eigenvalue dan eigenvektor dari suatu matriks ya. Jadi matriks itu punya karakteristik yang ditunjukkan oleh eigenvectors dan eigenvalue itu. Nah, ini disebut dengan polynomial equations ya. Oke, nah ini akan kita gunakan. Nah, sekarang bagaimana step-step untuk menentukan ya, steps menentukan atau steps to find eigenvalue dan eigenvectors ya. Nah, saya akan tunjukkan di sini. Oke, jadi ada dua tahapan ya. Step pertama, oke. Yang pertama
untuk menemukan ya, untuk menemukan eigenvalue dan eigenvectors ya, eigenvalue dan eigenvectors ya. Ini jadi kembar ya. Eigenvalue dan eigenvectors. Pertama kita formulasikan ya, formulasi ke bentuk ini ya. Formulasikan matriks ya, formulasikan matriks ke bentuk ya, ke bentuk determinan dari A dikurang lambda I ini sama dengan 0. Nah, jadi langkah pertama ubah dulu ke bentuk ini. Nah, kalau sudah ya langkah selanjutnya kita menghitung determinannya ya. Menghitung determinan ya. Nah, kalau sudah menghitung determinan, nah baru kita nanti mencari ya, selesaikan solve solution untuk lambda. Nanti kita akan dapat lambda di sini. Ini kita tahapan pertama ya. Nah, tahapan kedua, oke. Nah, ini menentukan eigenvectorsnya ya. Menentukan eigenvectors ya. Oke, eigenvectorsnya. Yang pertama substitusi ya. Substitusi nilai lambda, oke, ke persamaan yang di atas tadi ya, ke persamaan yang ini ya, yang ini nih ya, ke persamaan, oke, ke persamaan awal yaitu A min lambda I, oke, dikali dengan epsilon ya, epsilon adalah eigenvectorsnya, sama dengan 0, oke. Nah, setelah itu dia akan menjadi sistem persamaan linier ya. Sistem persamaan linier atau SPL ya, saya singkat. SPL, sistem persamaan linier. Nah, selanjutnya kita selesaikan SPL-nya ya, selesaikan SPL-nya. Nah, maka nanti kita akan dapat vektor eigen ya yang terdiri dari X1 ya, X2 dan seterusnya sampai X ke N tergantung dari matriks yang ingin kita cari nilai eigennya ya, seperti itu. Nah, kurang lebih itu caranya. Nah, sekarang saya akan berikan contoh ya. Oke, contoh. Oke. Nah, misalkan saya punya matriks A ya. Matriks A ini terdiri dari 2, 1, dan 1, 2. Nah, tentukan eigen value dan eigenvectors dari matriks A ini ya. Oke. Nah, kita akan coba selesaikan ini. Tadi langkah pertamanya apa? Langkah pertama untuk menentukan eigenvalue dan eigenvektor, maka langkah pertama apa? Formulasikan matriks ke bentuk Formulasikan. determinan. Oke, berarti kita buat dulu nih ya. Berarti tadi A ya. A dikali lambda A min lambda I ya. Berarti A, oke. A 2, 1, 1, 2 kita formulasikan ya. Kemudian dikurang lambda dikali I. I-nya berarti berapa nih? I-nya. I-nya berarti berapa? Halo. 10 1, 0. 01 Oke. 01. 01 ya. Matriks identitas ya. Jangan lupa. Sehingga bentuknya menjadi seperti apa nih? Jadi gimana? Ayo. 2. 2. Halo? 2 Jadi dikurang lambda. 2 Dikurang dikurang lambda. lambda. Di sini berapa? Ini berapa? 1. 1. Ini? Di sini?
1. Satu. Di sini 2 kurang lambda. 2 kurang lambda. kurang lambda ya. Jadinya seperti ini. Nah, ini adalah matriks A min lambda I. Udah selesai belum formulasinya? Belum. Belum. Nah, selanjutnya kita ngapain berarti? Menghitung Determinan. determinan dari A min lambda I gitu. Oke. Nah, berarti determinan dari 2 min lambda 1 1 2 min lambda. Nah, determinannya ini berapa ya? Tinggal ini dikali ini dikurang ini kali ini. Berapa tuh berarti? Berapa? Berapa? Berapa ini? Berarti 2 min lambda dikali 2 min lambda ya. Ini kali ini dikurang 1 kali 1. Ya, jadi seperti ini. Oke. Maka determinan A dikurang lambda I. Oke. Tadi sama dengan berapa nih berarti? 4. Oke. 4 Min. plus lambda kuadrat. Oke. Min 4 lambda plus lambda Lambda kuadrat kuadrat. Min 1. min 1. Jadinya berapa nih determinan A min lambda I? 4 Oke, lambda Lambda kuadrat kuadrat. Min 4 4 lambda plus 3. plus 3. Nah, ini ya. Nah, tadi formulasinya gimana? Determinan A min lambda I sama dengan berapa tadi? Sama dengan ini tadi? 0. 0, Pak. 0 ya. Nah, maka kita bisa tuliskan bahwa lambda kuadrat min 4 lambda plus 3 ini sama dengan 0 ya. Nah, berarti kita sudah step yang ini, determinannya juga sudah nih. Nah, berarti selanjutnya kita menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Jadinya berapa nih? Jadinya? 4 min 1. Berapa? Lambda min Lambda 1. plus 4. Lambda min 1. Lambda min 1. Lambda min 1. Kemudian? Lambda plus 4. Lambda min 3. Lambda min 3 ya. Berarti kita dapat lambda 1 sama dengan 1. Oke. Dan lambda 2-nya sama dengan lambda 3. Nah, jadi kita dapat eigenvalue-nya 1 dan eigenvalue-nya 3. Kalau dia punya 2, ada berapa eigenvalue di sini? Ada berapa eigenvalue? Ada 2. Kalau ada 2 eigenvalue, berarti eigenvektornya ada? Ada 2 juga. Ada 2 Ada juga 2 ya. juga. Jadi eigenvalue dan eigenvektor itu selalu berpasangan ya untuk vektor-vektor khusus. Nah, di sini kita sudah mendapatkan eigenvalue-nya. Nah, sekarang kita akan mencari eigenvektor untuk masing-masing eigenvalue. Nah, jadi selanjutnya kita menghitung ya, calculate eigenvectors ya. Eigenvectors epsilon, oke? Nah, sekarang untuk menghitung lambda 1, maka kita epsilon 1 ya, kita mensubstitusikan lambda 1 ya ke persamaan awal tadi ya. Persamaan awal tadi apa? Lambda 1 sama dengan 3. Kita substitusikan ya, kita substitusikan ke persamaan A min lambda 1 dikali matriks identitas dikali vektor eigen 1 sama dengan 0. Oke. Nah, berarti kita substitusikan nih. Tadi mana ininya? Ini tadi berapa? 2. Oke, ini 1 ya. Sorry, ini kita buat 1 dulu. Oke ya, ini 1. Berarti 2 dikurang 1. Ini 1, kemudian ini 1. Yang ini ya, lihat ya. 2 min 1. Oke. Dikali epsilon 1 sama dengan 0 ya.
Oke, berarti ini dapatnya berapa nih? 1, 1, 1, 1. Nah, eigenvektor ini kita uraikan menjadi X1 dan X2 atau kita sebut saja X dan Y ya, biar lebih mudah. Nah, jadi eigenvektornya nih X dan Y. Nah, kita akan mencari nilai X dan Y ini karena ini adalah eigenvektornya ya. Nah, dari sini apa yang kita dapatkan? Pertama kita dapat apa? Bahwa X tambah Y sama dengan apa? Kalau dari matriks ini kita kalikan, X Dengan tambah Y 0. sama dengan 0. Berarti kita dapat bahwa nilai Y, X sama dengan min Y. nah, Ya, X sama Y dengan sama Y dengan atau min Y X. sama dengan min X. Sehingga dari sini kita dapat bahwa eigen vektor pertama sudah pasti berapa nih? X min X. Iya, X min X ya, atau bisa kita tulis 1 min 1. Nah, ini salah satu contohnya ya. Karena spesial vektor tadi gitu ya. Nah, sekarang kalau lambda 2 ya, lambda 2-nya sama dengan 3. Nah, ini kita hitung ya. Sama kayak tadi kita substitusi ya. Substitusi ke A min lambda 2 ya. A min lambda 2, A min lambda 2. Oke. Dikali eigenvektor 2 sama dengan 0. Maka ini seperti tadi ya. 2 dikurang 3, 1, 1, 2 dikurang 3. Eigenvektornya 2 kita buat di sini. X dan Y sama dengan 0. Berarti ini jadinya min 1, 1, 1, dan min 1. Ya. Nah, ini adalah X, Y sama dengan 0. Nah, kita lihat yang pertama kita dapat bahwa min X tambah Y sama dengan 0. Kemudian X min Y sama dengan 0. Kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya? X sama dengan Y. X sama dengan Y. Maka kita bisa simpulkan bahwa eigenvektor yang kedua itu sama dengan Satu, 1, satu. 1 ya. Nah, jadi eigenvektor spesial nih. 1 min 1 sama 1, 1 ya. Selalu seperti itu. Nah, ini eigenvektor 2 untuk lambda 2 ya. Jadi 1, 1 ini untuk eigenvektor 1, 1 ini untuk eigenvalue 3 dan eigenvektor 1 min 1 untuk eigenvalue sama dengan 1. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan. Ini untuk 2 kali 2 ya. Nanti untuk 3 kali 3. Nah, nanti Anda intinya di sini menghitung determinan 3 kali 3 ya. Kemudian nanti solving dia jadi nanti kalau 3 berarti vektor eigennya ada apa berarti di sini? Kalau 2 kan x y, berarti kalau eigenvektor untuk yang 3 kali 3 berarti Z. X, Y, Z. x z ya. Nah, nanti Anda menerapkan apa? Menerapkan eliminasi Gauss di situ untuk mencari vektor eigennya x, y, z ya. Seperti itu ya. Saya ambil contoh yang gampang dulu. Bagaimana bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Baik, ya jadi intinya itu. Jadi eigenvalue itu menunjukkan karakteristik ya dari satu vektor ya. Jadi dia tidak merubah ya, dia hanya ya mengubah magnitudnya, tidak mengubah arah orientasi dari vektornya. Nah, jadi ini eigenvalue dan eigenvektor ini biasanya digunakan untuk analisis respon dari suatu sistem. Jadi misalkan kita kasih sesuatu ke sistem, nah keluarnya dia apa? Nah, kalau kita bandingkan antara yang masuk dan keluar, nah itu kita bisa analisis tuh sistemnya seperti apa. Nah, biasanya eigenvalue dan eigenvektor digunakan di situ gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, Pak. Oke, baik. Nah, ini saya akan lanjut ke kisi-kisi untuk ETS ya. Nah, ini perhatikan nih. Oke, saya kasih tanda merah aja nih. Ya, kalau ada font darah, saya kasih darah-darah nih ya. Oke, kisi-kisi untuk ETS ya. Oke, catat nih ya.
Jadi persiapkan baik-baik nih, Anda masih bisa ada waktu Sabtu, Minggu, Senin buat ngulang-ngulangin ya. Nah, jadi ETS besok ini ya saya harapkan Anda bisa bisa jauh lebih baik lah dari kuis kemarin. Dan ETS ini nih porsinya besar ya. Jadi jangan nilai Anda harus sebagus mungkin di ETS ini, oke? Nah, jadi nanti akan ada tiga bagian ya yang akan saya sampaikan, yang akan saya ujikan ya. Yang pertama Fourier analysis, oke? Fourier analysis, kemudian analisis vektor ya, dan yang terakhir eigenvektor dan eigenvalue ya, eigenvalue dan eigenvektor. Nah, untuk Fourier analysis nanti akan keluar tiga soal ya, oke? Tiga soal. Soal yang pertama Fourier series ya. Ini Fourier series yang biasa ya, Fourier series yang ordinary ya, ordinary Fourier series. Yang ordinary Fourier series itu yang gimana? Yang gimana ordinary Fourier series? Halo? Wah, ini baru saya tanya ini. Yang sigma N sama dengan 1 sampai K, AK cos pi K plus BK sin pi K, Pak. Ya, yang ada yang sin plus cos ya, itu intinya yang ordinary Fourier series. Nah, yang kedua kompleks Fourier series ya. Nah, ini ya. Oke, ini keluar satu soal ya. Nah, kemudian Fourier transform satu soal, oke? Oke, nah kemudian analisis vektor ya. Nanti di sini yang keluar yang operator itu ya. Operator masing-masing satu keluar. Yang pertama grad ya. Grad ini satu soal. Oke, kemudian div ya, divergence. Ini satu soal. Kemudian apa lagi satunya? Curl. Curl ya. Oke, curl. Oke, ya, curl. Ini satu soal ya. Udah berapa soal nih? Nambah. Nambah. Oke, nah kemudian yang terakhir Laplacian ya, ini juga keluar nih. Laplacian itu contoh-contohnya kemarin. Ada apa kemarin? Laplacian kemarin contoh-contoh Laplacian persamaan apa aja? Persamaan apa aja? Untuk yang Laplacian, contoh-contohnya. Nggak ada yang ingat. Halo? Loh, ini nggak ada yang ingat nih. Waduh, masa udah belum ujian udah ini nih. Berapa? Laplacian, Laplacian. Contoh-contoh, Yang del kuadrat itu, Pak. bukan contoh produk dari operator Laplacian tuh ada persamaan apa aja yang menggunakan Persamaan Laplace, Persamaan persamaan gelombang, oke bang sama persamaan apa? persamaan difusi. Oke, persamaan difusi. Terus apa lagi? Persamaan gelombang. Persamaan gelombang. Persamaan gelombang sama Persamaan potensial field. atau persamaan apa tuh? Parsial, Laplace. Pak. Persamaan Laplace. Parsial. Laplace ya. Nah, ini akan keluar nih ya. Nah, nanti saya masih nyari-nyari mana yang kira-kira akan keluar ya. Jadi ini mungkin antara 1 sampai 2 soal ya. Nah, silakan pelajari contoh-contohnya. Oke, kemudian yang terakhir ini satu soal ya. Dah, ini doang nih kira-kira ya. Ini mungkin jadi nanti ini untuk yang ini mungkin beranak nih oleh yang operator ya. Ada anak-anaknya gitu.
Ya semuanya beranak sih. Ya udah. Jadi kemungkinan 3 soal dan beranak ya. Nah, anaknya berapa nanti lihat ya. Dikira-kira aja ini 1 soal berarti anaknya ada 3. Ini 1 soal anaknya ada 3. Ini 1 soal. Nah, apakah nanti anaknya 2 atau 3 ya nanti lihat ya. Intinya tentang ini. Jadi Anda silakan pelajari lagi ya. Dan ini 1 soal aja cukup. Oke, kira-kira begitu. Ada pertanyaan terkait kisi-kisi ETS? Ada pertanyaan? Izin tanya, Pak. Oke, monggo. Ini masih tetap boleh pakai cheat sheet apa? Ya, silahkan pakai cheat sheet ya. Cheat sheet 1 HVS saja ya. 1 HVS. Terserah mau bolak-balik ya. 1 HVS H4. Jadi gunakan 1 HVS H4 itu mau Anda bolak-balik, mau Anda kecil-kecil ya. Intinya Anda hanya boleh 1 HVS H4. Silakan. Tapi ingat ya, cheat sheet itu coba lihat kemarin. Anda waktu kuis kemarin cheat sheet-nya penuh nggak? Penuh nggak? Saya tanya. Nah, Pak. Penuh kan? Bola-balik kan? Tapi gimana nilainya? Ya, jadi jangan bergantung sama cheat sheet ya. Cheat sheet itu hanya sebagai alat bantu Anda ya kalau Anda lupa rumus atau persamaan atau hal-hal yang Anda tidak susah ingat. Tapi kalau Anda tidak pernah gunakan rumus itu, meskipun ada di cheat sheet Anda nggak tahu itu gimana caranya ya. Jadi intinya perbanyaklah latihan. Jadi ya tinggal lihat ini, oh ada Fourier series yang ordinary ya udah kemarin tugas-tugas kemarin diulangi aja kerjain lagi itu ya tugas-tugas kemarin yang ordinary kemudian kompleks kerjain lagi yang Fourier transform kerjain lagi ya seperti itu ya katakanlah besok hari Sabtu kerjain ini 3 soal ini hari Minggu khusus belajar analisis vektor drill soal yang grad cari tuh kemarin tuh kan tugasnya banyak ya cari soal-soal di tugas curl ya kemudian Laplacian cari contoh persamaan difusi persamaan gelombang persamaan Laplace ya itu gimana ya nah kemudian eigenvalue eigenvektor saya kurang lebih seperti ini ya nanti soalnya matriks 2 kali 2 cari eigenvalue dan eigenvektornya ya 1 soal seperti itu nah jadi Anda drill seperti itu nah kalau sudah Anda drill baru Anda bikin cheat sheet ya jangan cheat sheetnya dulu baru di drill ya jadi cheat sheet itu adalah rangkuman dari yang Anda pelajari nanti ketika ujian Anda tinggal lihat itu kalau Anda lupa nah cheat sheet itu fungsinya di situ tapi kalau Anda nggak pernah latihan, terus nulis cheat sheet, Anda nanti nggak, ya kejadiannya sama seperti kuis kemarin ya. Jadi cheat sheetnya udah penuh ya, tapi nilainya 5, 15, 10 ya. Nilai apa itu? Oke, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Oke, monggo. Ini apakah ada kayak waktu kuis kemarin bobot penilaian gitu, Pak? Bobot, maksudnya bobot soalnya gitu. Ya, nanti saya akan tunjukkan ya. Nanti di tiap soal ada ya. Ada. Nanti skor ini nilai, misalkan 1A, skornya berapa ya. Jadi lihat di situ. Ya, baik, Pak. Oke, ada lagi? Saya nggak bocorkan sekarang ya, nanti lihat di sana. Ya, sekarang tugas Anda drill soal aja ya, supaya ETS-nya bagus. Oke, ada lagi? Ada lagi? Cukup? Insya Allah cukup, Pak. Oke, ya. Jadi silakan ya belajar sungguh-sungguh nih. Saya juga sedih kalau nilai Anda tuh kayak gitu gitu loh ya. Ya, percayalah sama saya ya. Nggak ada dosen yang senang nilai mahasiswanya jelek ya. Nggak ada dosen yang ingin jelek-jelekin nilainya ya. Jadi dosen itu ingin mahasiswanya berhasil gitu. Nah, cuman ya, saya itu hanya bisa mempengaruhi Anda sampai 30% gitu ya. Nah, sisanya yaitu Anda gitu ya. Jadi setelah kita kuliah malam ini ya, Anda harus itu sudah usaha Anda itu yang akan menentukan gitu. Ya, tidak sepenuhnya saya. Nah, makanya saya minta kepada Anda ya, jadi tolong ini dipersiapkan baik-baik ya. Ini ETS ya.
ETS itu sama aja kayak EAS tapi di tengah-tengah gitu ya. Jadi